Ya, pemrograman dasar fungsi if dan case. Tadi kita sudah buat acara-acaranya sedikit, ya. Ini yang sudah pernah kita pelajari. Fungsi if yang versi standar, yang ini fungsi if yang sudah menggunakan else if, ya. Kita langsung aja ambil contoh. Kita bandingkan dengan yang sudah pernah kita pelajari yang menggunakan konsul, ya. Perbedaan antara menggunakan konsul dengan tidak menggunakan konsul. Saya malas ganti, biarkan aja warna hitam. Kalian aja yang silahkan jeli, ya. Kelas 3 suka protes dia. Pak, berubah jadi warna putih. Sekarang malas, ya. Capek. Sampel fungsi if dan case. Nah ini. Yang contoh pertama, perhatikan. Contoh yang pertama, saya bentuknya button aja. Saya bentuknya button saja. Nah, ini sampel yang pertama. Ya. Hitung. Tampil grade, ya. Langsung aja klik 2 kali di tombol. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Apa? Saya kan dim. Kita mencari nilai grade ceritanya nih. Tahu grade? Misalkan jika di bawah 50, ya, itu namanya grade. Atau kalau di bahasanya kalian tuh predikat, ya nggak? Ya, dim nilai, misalkan as pakai double apa integer? Double, karena bisa jadi nilai itu ada koma-komanya. Misalkan saya kasih nilainya 60, ya. If, perhatikan, buatkan dulu variabel untuk menampung hasil. Di atas ini boleh dim atau predikat, ya. Dim predikat as string, ya. Predikat as string. Langsung saja if nilai, ya, lebih kecil atau sama dengan 50, jadi 50 ke bawah, ya. Dan predikat sama dengan apa? Iya, apa D? B aja. Kemudian pakai apa nih? Else if, ya. If jika nilai lebih kecil atau sama dengan 75. Sorry, kalau 75 dapat B apa sih? B apa sih? B. Berarti nggak bisa kayak gini. Harus lebih kecil. Ini juga kalau bisa kita pakai lebih kecil aja. Ya. Berarti kalau 50 D enggak? Enggak, ya. Kalau 50 tidak D, tidak ada sama dengan. Tapi kalau saya kasih sama dengan, dapat 50 D. Kasih aja. Biar agak sedikit keren. Predikat sama dengan C dong. Kan lebih kecil dari 75. Berarti mentok sampai 20. Kemudian else if lagi. Nilai lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari 90 misalkan. 85 ya? 90 ke atas T sama dengan 85, itu predikatnya sama dengan B. Yang terakhir else if nilai lebih kecil atau sama dengan 100, predikat sama dengan A. Kalau cuma sampai segini, kalau kita tidak sengaja masukkan 101, maka nilainya tidak
tampilkan atau tidak diketahui. Tapi kalau kita kasih else, ya, kasih aja predikatnya, ya. Tidak dalam ring. Nilai tidak dalam ring. Jadi tidak sesuai. Lalu kemudian kita tampilkan sekarang pakai MSG box predikat. Kita coba tes ya. Seandainya saya masukkan di sini berapa? 60 lah ya. Kita jalankan. Hasilnya C, benar enggak? Saya masukin 60. Kok bisa C? Ya, karena di bawah 75, di atas 50. Sekarang kita, nah ini tidak enaknya kalau kita masih menggunakan versi yang lama. Maksudnya nilai yang kita masukkan di sini ini flat. Tahu flat? Bisa dirubah enggak? Bisa dirubah-rubah enggak? Bisa. Masuk coding dulu. Bagaimana orang yang memakai aplikasi kalian? Masa dia harus masuk coding dulu? Harusnya ada inputan di mana dia bisa menginputkan nih nilai. Bro, kalian kotor ya kelasnya? Saya langsung full masuk kelasnya. Bersih gimana kok saya barsin-barsin ya? Nah, perhatikan. Kita biarkan dia seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Kita sudah pelajari ini kan kita? Sudah. Nah, sekarang kita modifikasi. Perhatikan. Perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang kita modifikasi. Nilai, perhatikan. Nilai, kita tidak buatkan dia flat. Kita ambilkan dia dari sebuah komponen. Perhatikan. Saya coba buatkan satu blok dulu. Group box ya. Kalau tadi yang ini sampel yang pertama. Nah, sekarang saya buatkan sampel yang kedua. Perhatikan. Hitung predikat. Saya tambahkan sebuah label. Saya tambahkan lagi sebuah teks box atau teks apa? Untuk nilai itu kita pakai ini ya, numeric up down. Ya. Kalau yang berkaitan dengan angka-angka sebaiknya gunakanlah numeric up down. Up down ya. Ya, ini nilai. Nah, jadi gitu. Jadi pakai numeric up down. Cuman perhatikan, numeric up down sendiri dia sudah membatasi nilai yang boleh diinputkan maksimumnya 100, minimumnya 0. Tuh. Tetapi bisa tidak dirubah, Pak? Misalkan ini kita tidak memanfaatkannya untuk nilai, kita memanfaatkannya misalkan untuk yang berhubungan dengan kepeng-kepeng misalkan. Bisa nggak? Bisa. Tinggal ganti aja misalkan maksimal berapa sih misalkan harga barang misalkan gitu ya. Maksimal berapa sih? 1 juta. Ya udah masukin 9999 sampai kala-kala 10 digit. Sedangkan 1 juta berapa digit sih? 7 digit kan? 7 digit. 1 juta 7 digit. Berarti udah lebih kan? Nggak masalah. Jadi nanti kasih dia 9999 sampai mungkin 20 digit. Ya, boleh. Artinya tapi kalau standarnya dia 100. Nah, sekarang kita tambahkan lagi tombol baru. Tampil grade versi yang kedua. Saya klik 2 kali. Codingnya masih kosong. Saya kopikan dari coding yang sudah ada. Cuman perbedaannya nilai yang di sini ya tidak diketikkan secara flat, tetapi diambilkan dari numeric up down 1 titik value. Paham dah nih? Saya ulang. Ya. Codingnya sama nggak dengan di atas? Sama, karena saya ngambil. Cuman saya mau modifikasi sedikit.
Sebelum saya modifikasi, supaya lebih mudah kita memahami, komponen numeric up down ini saya ganti dulu. Menjadi apa? TXT inputan misalkan. Atau TXT ini nilai. Biar mudah. Sekarang saya klik 2 kali di tampil grade. Di sini saya sudah punya coding yang sama dengan coding di atas. Cuman saya pengen nilainya ini tidak dibuat secara flat. Tidak dimasukkan hanya 60 saja gitu. Tetapi saya ngambil dari komponen TXT ini nilai yang tadi. Jadi apapun nilai yang saya masukkan itu akan akan bisa dihitung di sini. Paham nggak nih? Jadi ngambilnya dari situ. Sama kayak tong sampah misalkan. Kalau saya ketemu tong sampah isinya HP, saya simpan. Kan ada fungsi if kan di situ. Jika ditemukan HP, simpan. Jika tidak ditemukan HP atau ditemukan sampah, buang. Ya. Kalau ditemukan nyoba ngapain? Simbit. Udah. TXT, perhatikan. Saya ganti yang 60 jadi TXT ini nilai titik. Karena dia pakai numeric up down, bukan pakai titik teks, tapi titik value. Perhatikan, saya jalankan. Nah, kalau saya tampil grid langsung, hasilnya apa? D. Kenapa D? Ya, karena rumusnya aja sudah mengatakan dia di bawah 50 atau sama dengan 50. Sekarang saya masukkan 50. Masih D juga. Karena masih sama dengan. Saya naikin 1 derajat. Berfungsi dah nih jadinya nih. Berfungsi dah inputannya di sini. Fungsi. Jadi begitu. Jadi inputannya sekarang sudah dinamis. Bukan lagi statik. Kalau statis kayak tadi flat nilainya 60. Kalau mau rubah silakan rubah di codingnya. Saya nggak ngerti coding. Ya belajar makanya bro. Toknya baru bisa buat kayak gituan doang. Belajar makanya bro. Kalau sekarang kan apa ini codingnya? Nggak mau tahu. Rahasia lah. Hanya belajar di SMK 2. Jurusan apa? Pemasaran. Nggak ada ya. Kalau dia ngitung penjualan ya. Nah, saya masukin 85. Apa yang tampil? B. Hah? B. Masa B? Ya, sama dengan 85. Iya, betul. Ya, berarti otak kalian sudah bisa dipakai sebagai program. Jadi, program yang kita buat hanya penerjemah sebenarnya ya. Hanya penerjemah dari apa yang ada di otak kita. Ini sebenarnya kalkulator yang paling utama ya. Ya, stimulasi apa yang digunakan untuk analisa semua di sini sebenarnya. Ini hanya terjemahan saja. Jadi jangan kalian kalah dari ini, juga ngotik coding. Oh, kok bisa hasilnya kayak gini ya? Berarti otaknya nggak ngitung itu. Oh, iya sudah kayak gini sudah. Jadi ikut codingnya Pak Arif kan tes. Ya, oh, hasilnya sekarang coba masukin 84 coba. Kok B ya? Kok B ya? Ya terserah kamu kalau memang kamu mau jadikan dia 84 itu C ya C. Kenapa hidung saya nih? Apa gara-gara nyoman itu? Pantesan Pak Dibul tadi Pak Yudi pakai masker ya. Radiasinya sampai sana dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini baru modifikasi inputannya saja. Sekarang kita pengen modifikasi outputnya juga. Paham gak nih? Jadi saya mau modifikasi outputnya juga. Jadi keluarannya kalau tadi pakai message box, saya pengen rubah lagi ke dalam bentuk yang lain. Misalkan dalam bentuk label, dalam bentuk numeric up down juga mungkin. Nggak cocok ya kalau predikat pakai numeric up down ya. Karena dia teks ya. Pakai text box mungkin ya. Ayo kita coba tes aja langsung. Biar kalian paham di sini. Saya desain dulu. Saya nggak bakal ngerubah yang ini, saya copy aja. Supaya maksudnya coding yang versi lama sebelumnya masih ada. Nah. Ini versi yang keberapa jadinya? 3 dong. 1, 2, 3. Nah, cuma nanti ini saya copy lagi di sini, saya bedakan ya sedikit ya. Saya tambahkan komponen teks
text box. Nah, jadi predikatnya nanti akan tampil di sini. Predikat. Cuman nanti kita pakai versi Pro aja ya. Predikatnya nggak boleh diedit gitu loh maksudnya. Kalau ini saya jalankan, predikatnya bisa diedit nggak? Bisa. Gimana caranya? Misalkan di sini nilainya cuma 75, langsung diganti predikatnya setelah tampil grade diganti lagi jadi A. Boleh nggak? Nggak boleh ya kan? Nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Jadi benar-benar ini nggak boleh diedit. Bagaimana caranya? Ada dua versi. Kalau versi orang awam, tinggal diklik di sini, ya, ganti enable-nya. Kalau ini tahu saya. Kalau ini tahu saya. Ganti enable-nya menjadi false. Perhatikan. Tuh kan? Sampai warnanya juga udah beda kan? Ya, nggak bisa dirubah. Kalau percaya silakan aja nih laptopnya. Kalian suka pekel ya? Percaya. Nggak percaya sama saya. Nah, kalau ini saya ganti terus. Saya pengen pakai cara Pro aja. Nah, kalau ini udah nyoba, saya udah biasa ini. Kalau itu tutup mata tuh. Cobain Pak, tutup mata. Komponennya apa nih? Sebentar, ini namanya komponennya masih Gnamonic Updown 1. Kita ganti menjadi txt nilai versi 2 gitu ya, atau nilai 2. Kalau ini apa nih? Txt hasil 2. Jadi supaya beda dengan yang di atas. Oke. Kalau ini saya jalankan tadi masih udah dirubah belum? Saya rubah. Masih ya. Nah, sekarang kita klik 2 kali aja di form load. Klik 2 kali, tambahin di form load komponennya apa tadi? Txt hasil 2 enable sama dengan false. Ini pakai versi codingnya. Jadi supaya kalau kita pakai versi langsung dirubah di manualnya, nanti waktu kita kapan-kapan pengen belajar lagi, kita lupa kalau kita pernah melakukan perubahan pada enable-nya untuk yang hasil 2. Kalau kita pakai manual, ya kalau kita cek satu-satu di propertinya. Kalau di sini kan langsung kita bisa lihat, oh ternyata ada yang dirubah, ini jadikan enable-nya jadi false gitu. Paham ya? Nah, kalau kita jalankan sama dah hasilnya. Sama aja, ini juga nggak bisa dirubah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk codingnya, sekarang kita klik 2 kali pada tampil grade yang versi kedua. Masih ada, belum ada codingnya. Kita tambahkan dengan coding yang paling atas. Ya, kita copy aja. Perhatikan, apa yang tadi dirubah? Ini. Perhatikan, di belakang. Ini diganti menjadi apa nih? Txt nilai 2. Kalau tadi nilai kosong. Titik value. Hasilnya kan kita tidak mau dalam text box. Kita mau tampilkannya dalam apa? Dalam text box yang namanya tadi txt hasil 2 titik text sama dengan predikat. Karena yang menampung hasil predikat adalah variabel predikat. Sekarang tinggal kita balik aja. Txt hasil 2 titik text sama dengan predikat. Berarti isi dari predikat akan ditampilkan dalam txt hasil pada properti text. Itu cara bacanya. Gimana tadi? Isi dari variabel predikat akan ditampilkan di dalam txt hasil 2 pada properti teksnya. Karena yang menampilkan itu adalah properti teks. Sekarang kita jalankan. 34. Oh. Ya. 89. Pak, redup Pak. Ya kalau redup ya ganti dia ya. Kita coba-coba kalau ini. Kita ganti, jangan yang sebentar. Saya klik 2 kali di form load-nya. Jangan pakai enable aja. Read only. Itu bedanya antara read only sama enable. Kalau enable dia redup, tapi tidak bisa dirubah. Kalau read only dia tidak redup, tetapi tidak bisa dirubah juga. Jadi lebih bagus pakai read only. Cuman bedanya read only itu dia kebalikan. Kalau read only jangan dikasih false,
Kalau false masih bisa diedit ya. Kalau kita kasih false, berarti masih bisa diedit gitu. Tetapi kalau kita kasih true, baru dia benar-benar read only, hanya bisa dibaca. Read only-nya diaktifkan. Nah, ya, sama aja. Dia nggak bisa diedit juga gitu. Iya, tapi masih bisa diklik. Kalau tadi nggak bisa diklik, itu bedanya. Kan terang ya, terang. Kalau kurang terang pakai Philips saja. kalau kurang terang pakai Philips aja, karena dia ada SIM anunya di situ. Terang terus terang. Ada yang mau ditanyakan? Hah? 90, coba lihat, perhatikan ini. Tuh, A. Tadi yang 3. Kalau saya masukkan 101. Oh iya, 1001. Saya tampil grade, tetap aja kembali ke 100. Kenapa? Karena kita menggunakan numeric up down, yang tadi standarnya masih 100. Kalau kita ganti dia standarnya menjadi katakanlah 1000, ya. Maka dia bisa dimasukin 1000 ya. Maka dia bisa dimasukkan 1000 ya. Kalau kita tampil grade, nilai tidak dalam ring. Tetapi kalau sudah dikasih fungsi seperti itu, ngapain kita rubah? Kalau memang nilainya maksimalnya 100, ya sudah biarkan aja 100. Ya enggak? Justru malah lebih dipermudah. Nggak perlu kita terlalu banyak-banyak coding nanti. Bila perlu yang else tadi tidak perlu ada. Paham enggak ini? Paham enggak? Ini nggak perlu ada ya. Jadi biarkan aja. Kecuali memang ada nilai yang memang bisa lebih dari 100, ya sudah, ganti dia jadi 9999 aja, enggak apa-apa. Ya, 10 digit boleh, 11 digit boleh, 12 digit. Tergantung nilainya. Kalau harga barang, ada enggak satu barang 11 juta? Ada. Kalau jual mau mobil. Kurang lah ya, 100 juta ya. Mobil-mobilan. Enggak ada sih, Mas. Enggak ada. Ya. Kalau jual sembako. Apa barang, satu barang 11 juta? Beras antik ya. Apa harganya 11 juta? Berapa kilo sekilo? Iya, karena dia buat dari emas ya. Satu beras itu dilapisi emas. Ini makannya gimana gitu? Mungkin 11 juta rugi orang. Dia bukan dimakan, dijadikan gigi palsu. Oke, yang untuk fungsi if ada pertanyaan? Fungsi if ada pertanyaan nggak? Nah, coba kita ambil contoh lagi yang pernah kita praktikkan dulu apa? Buat apa ya? Maskapai ya? Masih ingat nggak? Maskapai ya? Kita buat aja langsung. Klik kanan, add apa? Gimana buat form itu, saya lupa. Klik kanan, add new item atau Windows Form. Yang mana yang benar ini? Terus kalau new item gimana? Kalau pakai new item gimana? Kita kasih namanya form 2 aja ya, biarin. Saya tambahkan satu buah label. Saya tambahkan satu buah combo. Apa kita bilang di sini? Nama maskapai. Atau maskapai aja. Maskapai. Ya, monggo diperhatikan. Oh, cuma mencela-mencela. Aku ngerti. Maskapai apa nih? Asal 7. Tujuan aja. Tujuan ya tujuan sih. Asal ya asal. Dari tujuan.
Nah, jadi pakai apa? Garuda kah? Asalnya dari mana? Bali kemana gitu. Oke, kita buat yang simple aja. Perhatikan. Kemudian ada buton. Tulisannya buton. Cari harga. Nah, hasilnya mau ditampilkan dalam apa? Hasilnya mau ditampilkan dalam apa? Hasilnya tampilkan dalam numeric up. Mana numeric up down? Nah, kalau ini nggak mungkin hanya sampai 100 ya. Lagi bentar, siap-siap aja. Oke kan kayak gini ya. Ini kasih nama lah dikit ya. Mas Kapai. Yang penting ada. Nah ini nggak mungkin cuman 100. Harganya 1 juta. Kayak di hasil, kok Pak 100 terus? Siap-siap aja. Pasti akan ada yang bertanya seperti itu. Karena dia lupa merubahnya. Ya. Tapi kalau mau pakai versi Pro biar agak sedikit kelihatan ya. Langsung aja. Kita ganti dulu. Ini kita tutup aja nih. Ini ganti namanya menjadi apa nih? TXT maskapai ya. TXT asal TXT tujuan. Yang di belakang, lihat ke depan. Gincumu aja kejedot di. Dia kejedot bibirnya di pintu tadi makanya merah. Ya. Itu aja diperhatikannya di kaca laptopnya. Makanya kalau lihat jalan kalau jalan tuh lihat-lihat pintu ya. Ya. Itu sampai bibirnya bengkak juga kejedot bibir. Langsung bersih-bersih. Langsung dia bersih-bersih. Oke, perhatikan kita lanjut lagi. TXT apa ini? TXT harga titik read only sama dengan true. TXT harga titik maksimum sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 dah. Kelebihan 2. Nggak bisa ya, lebih 20 digit nggak mau dia. Nggak mau. Maksimal cuman berapa digit tuh? 18. Udah. Kemudian yang berikutnya yaitu cari harga. Berarti ini kita pakai fungsi if ganda. Ya, pakai fungsi if ganda. Kita buat aja dulu di sini. Mau pakai versi Pro atau versi Pro aja? Sama, tambahkan di sini. TXT maskapai titik apa? Titik item titik add. Nah, ini kalian harus tahu nih. Jelasin. Maskapainya apa aja? Garuda sama apa? Udah, 2 aja ya. Panjang kodenya nanti. 2 aja, Lion Air sama Garuda. Apa hasilnya? Saya ganti dulu my project-nya menjadi form 2. Hasilnya ini Le. Ya. Masa boleh jelasin lagi? Udah saya jelasin kan? Sebentar dulu. Kayaknya semuanya read only deh ini. Ini read only, ini read only ada. Kan ada yang diketik. Ini enggak? Enggak ada yang boleh diketik.
Coba kita tes saja. Ini berarti read only-nya ada di 4. Untuk TXT maskapai. Untuk TXT. Ah, ini nggak boleh dia nih. Nah, kita coba-coba kalau ini. Kenapa dia nggak boleh? Kita lihat. Cari propertinya, kita lihat aja ya. Dia tidak ada read only. Drop down style. Perasaan saya sudah jelasin deh. Bagaimana caranya supaya dia tidak bisa diketik, hanya bisa dipilih. Gimana caranya kemarin? Wah, kalian ini. Yang ikut apa namanya? Study club dulu. Lupa ada setan. Ya, drop down style. Nah, ini lama ini. Nanti kita pakai coding kalau sudah ketemu. Cara awam dulu, coba awam aja belum tahu gimana pakai coding. Malu-maluin aja kalian nih. Atau cari di internet ya. Saya nggak mau ya. Saya ngajarin kalian gimana caranya supaya kita bisa mencari dulu ya. Ketika mungkin di rumah tidak ada jaringan internet. Drop down list, drop down style, test. Nah, itu kan bisa ketemu. Oh, itu kan hanya bisa dipilih. Ya. Saya pakai tanda atas, panah bawah atas. Apa tadi? Drop down list. Yang standarnya drop down. Kalau simple apa sih simple ini? Saya pengen tahu. Oh, simple dia buat kayak kotak gitu ya. Oke, langsung saja kita klik 2 kali. Apa tadi? TXT maskapai drop down style menjadi drop down list. Kan? Ini versi Pro kan. Ada 3 ya. TXT asal dan TXT tujuan. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita jalankan sekarang sudah tidak bisa lagi diketik, hanya bisa dipilih. Karena memang tujuannya memang tidak bisa diketik ya. Kalau diketik takutnya nanti fungsi if-nya salah. Yang ternyatanya Lion Air hurufnya L-nya besar, A-nya besar, tidak tahunya kalian ketiknya Lion Air hurufnya kecil. Apakah yang terjadi? Tidak tahu. Tidak sih dia error. Oke, untuk yang maskapai ada dua maskapai. Kita copy lagi untuk yang apa? Tujuan. Tujuan ada 2 aja ya. Ada Lombok sama ada Jakarta. Kemudian asalnya juga ada 2. Asalnya juga ada 2. Ada Lombok, ada Jakarta. Ya iyalah, masa? Ya memang begitu kan? Dari Lombok ke Jakarta, dari Jakarta ke Lombok, ya kan? Ya, bisa kayak gitu. Atau asalnya Jakarta, ya, mungkin beda harga kan? Dari Jakarta ke Lombok mungkin beda harga. Dari Lombok ke Jakarta juga bisa beda harga. Ya, karena nggak sama. Kalau kita jalankan sekarang sudah tampil dia. Tuh, ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam coding untuk memproses harga. Kira-kira kita kasih harga berapa nih? Kita beri patokan dulu. Kalau pakai Garuda, Lombok Jakarta berapa? Pakai notepad ya. Pakai Garuda. Lombok ke Jakarta berapa? 5
Ini Garuda agak mahal ya. 1.250.000. Ada 50.000, 500. Ya. Ini Lombok Jakarta. Kalau dari Jakarta ke Lombok, ya 1.500.000. Karena pajaknya mahal di sana. Kemudian kalau pakai Lion Air, ya, Lombok Jakarta agak murah deh memang. Dia sekitaran 800.000 ya. Kalau dari Jakarta ke Lombok pajaknya mahal ya. Ya kasihlah 1 juta. 1.100.000. Sudah jelas ini? Oke. Ini patokan kita ya dalam melakukan pengkodingan. Jadi harus ada tabel acuan. Kalau enggak nanti waktu ngecek juga salah ujung-ujungnya. Semau-maunya kan. Kecuali patokannya dirubah. Sekarang kita buatkan pengecekan terlebih dahulu. Siapa tahu dia memilih Jakarta ke Jakarta. Lagi. Ya enggak? Intinya maskapai satu dengan asal sama tujuan tidak boleh sama. Dia pilih Jakarta ke Jakarta. Baru terbang sedikit, balik lagi. Jika TXT asal titik teks sama dengan TXT tujuan. Tapi sebelumnya perhatikan ini. Perhatikan. Jika TXT asal titik teks sama dengan kosong, siapa tahu dia tidak memilih asal, memilih tujuan aja kan? Nggak boleh juga. Mau dari mana? Saya tiba-tiba di Jakarta. Dari mana? Nggak tahu. Atau ya tambahkan sekalian biar nggak terlalu banyak codingnya. Or TXT tujuan. Jika TXT asal kosong atau TXT tujuan titik teks sama dengan kosong, maka kasihkan pesan. Ya, pakai message box titik show. Ya, misalkan apa? Asal dan tujuan tidak atau wajib diisi. Tanda seru. Kasih untuk yang titelnya valida. Ya, kemudian apa lagi? Tipenya oke. Bukan informasi nih, warning. Biar jejah dia. Teng. Katanya dia pakai sound system lah ya. Lagi nyetel musik mungkin kan? Lagi nyetel musik ya. Teng. Tapi jangan lupa pakai exit sub. Kenapa pakai exit sub? Kenapa? Dia tidak memilih. Terus muncullah pesan. Asal dan tujuan wajib diisi. Sekali setelahnya dia ketik oke, langsung muncul harganya. 3 juta. Apa gunanya pengecekan ini kan? Paham gak nih? Exit sub itu memberhentikan aplikasi. Ya, memberhentikan aplikasi. Memberhentikan fungsi subnya. Jadi tidak akan melanjutkan ke coding berikutnya. Jadi ini fungsinya untuk memberhenti sub agar tidak lanjut ke ya. Paham ya? Mau dibuktikan? Saya buktikan. Di sini ada MSG box yang bunyinya berhasil. Perhatikan, masih kosong kan? Pasti muncul pesan enggak? Muncul. Asal dan tujuan wajib isi. Muncul lah kata-kata berhasil? Enggak muncul. Sekarang kita matikan yang exit sub. Matikan berarti sama aja dihapus. Muncul nggak? Berhasil. Jangan sampai kayak gini ya. Paham maksudnya nih? Paham nggak ini? Percuma aja validasi tadi itu berarti. Ya.
Percuma aja validasi itu. Iya. Lebih baik nggak usah aja kasih validasi sekalian. Ya, tapi bukan codingnya berhasil ya. Bukan. Ini hanya untuk ngecek. Kemudian apa lanjutannya? Ini kalau dia kosong. Seandainya kalau antara asal dan tujuan itu sama. If txt asal titik teks sama dengan txt itu tujuan titik teks. Sama pesannya. Cuman bedakah kata? Asal dan tujuan tidak boleh Pak, gimana kalau dia lupa mengisi maskapai? Ya, saya juga lupa di sini. Txt maskapai titik teks sama dengan kosong or. Nah, jadi boleh lebih dari 3 komponen juga dicek sekaligus, boleh. Pakai apa? Or. Jadi jika txt maskapai kosong, asal kosong, tujuan kosong, maka kasihkan pesan di sini maskapai, asal, dan tujuan wajib diisi supaya benar-benar harus terisi ketiga-tiganya. Jangan tambahin lagi satu ya. Harga. Isi sendiri. Gimana cara ngisinya harga? Orang harga itu kan mau dihasilkan ya. Saking PD-nya ya. Lagi ada ngoding, wah Bapak masih kurang lengkap. Saya udah lebih lengkap. Saya cek harganya juga sekaligus. Jika harga kosong, lebih hebat dia daripada saya berarti. Nah, sampai di sini ini sudah fix ya. Ya misalkan nih, tuh maskapai. Saya isi maskapainya aja, tetap juga akan tampil. Saya isi asalnya saja, tetap juga akan tampil. Saya isi tujuannya saja, tetap juga akan tampil. Tetapi asal dan tujuan tidak boleh sama. Tetapi ketika dia berbeda, nah barulah dia akan memproses ke coding berikutnya. Tapi coding berikutnya belum kita tambahkan. Nah sekaranglah kita tambahkan. Nah yang ini barulah menggunakan fungsi if ya. Inputannya ada 3 ya. Ada maskapai. Saya pakai cara yang paling simpel tapi agak rumit ya. Jika txt maskapai titik teks sama dengan apa tadi? Garuda N. Nah, yang pakai sistem N. Jadi, tidak perlu ada if di dalam if. Tinggal if dengan banyak kondisi. Jika maskapainya Garuda, tujuannya, asalnya apa? Asalnya Lombok. Yang pertama kan Lombok kan? Lombok. N. Tujuannya apa? Jakarta. Berapakah harganya? Sama dengan berapa? Lombok Jakarta 1.250.000. Paham gak ini? Paham ya? Kemudian else if. Saya supaya nggak banyak-banyak ngoding, ini saya copy aja. Tinggal saya ganti. Jika dia pilih Garuda, tujuannya asalnya Jakarta, tujuannya Lombok, berapa harganya? 1.500.000. Oke, paham yang ini? Nah, lanjutkan lagi. Jadi cuma sedikit codingnya jadinya, tidak banyak, tapi memang agak lebih rumit memahaminya. Nah, sekarang jika pakai Lion R-nya harus tulisannya sama dengan yang di atas ya. Dengan yang ini ya. Mana tadi? Jika dia pakai maskapai Lion Air, tujuannya ya asalnya Lombok. Tujuannya apa? Berapakah harganya? 800. Lihat ini dong, 860.000. Tetapi kalau dia pakai Lion Air, asalnya Jakarta, tujuannya Lombok, maka 1.100.000. Udah, selesai. Ini kalau kita tidak pakai variabel, hasilnya langsung tampilkan. Tapi kalau membuat variabel dulu,
isikan dulu ke variabel, baru disinilah tempat kita menampil. Sama aja, cara mana-mana bisa. Ya, kita tes aja langsung ya. Saya pilih cari, oh enggak muncul, langsung muncul harganya tapi. Berarti apa yang lupa? Kalau langsung muncul harganya, exit subnya. Ya, saya pilih Garuda, tujuannya Lombok, asalnya Lombok. Itulah, saya balik. Tuh, saya pilih Lion Air, beda. Saya balik. Sesuai nggak? Sesuai. Jadi beginilah penerapan fungsi if, ya. Perhatikan penerapan fungsi if dalam form, ya, dalam apa? Komponen. Jadi seperti ini. Paham ya? Sedikit kan perbedaannya antara yang sebelumnya sama yang sekarang. Cuman perbedaannya kita inputannya dari komponen, hasilnya juga ke komponen. Kalau kemarin sumbernya variabel, hasilnya variabel. Itu aja perbedaannya. Pak, bagaimana untuk yang fungsi case? Nah, yang ini fungsi case. Fungsi case. Cukup nggak waktunya? Cukup. Cukup ya. Simple kok codingnya. Kalau mau pakai variabel bisa juga. Ini saya matikan aja dulu, saya copy dulu ya, saya KC dia. Nah, saya buatin variabel misalkan dim har as global. Saya paste tapi di sini tidak pakai txt. Tapi pakai har. Nah, terakhirlah baru apa? Txt harga titik teks sama dengan, oh sorry, bukan titik teks ya, titik value sama dengan sama enggak hasilnya dengan yang di atas? Sama, cuman bedanya kalau ini kita tampung dulu dalam variabel, variabelnya baru diisikan ke dalam txt harga. Tapi kalau ini langsung ke txt harga. Silakan mana yang simpel menurut kalian, itu yang kalian pakai. Tapi ada kalanya yang paling bagus kita menggunakan ini. Ada kalanya juga bagus kita pakai yang seperti ini. Jadi mana-mana. Ya kalau sekarang kita cocoknya pakai di atas. Tapi kalau sudah menggunakan database, yang paling sering kita gunakan pakai yang variabel. Karena selain ditampilkan ke komponen, kita juga masukin ke dalam database. Ya. Ini kayak mau. Oh, ternyata pakai Jakarta. Oh, asal dan tujuan tidak boleh sama. Ya. Saya langsung saja. Saya langsung copy aja ini. Saya paste. Oh, udah bisa ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke fungsi case. Masih ingat rumusnya fungsi case? Case itu select case, ya. Select case apa lagi? Nilai, ya. Case nilai 1, hasil case nilai 2, hasil 2. Kan gitu doang. Cuman perbedaan antara case dan if, kalau case untuk nilai yang pasti. Tetapi kalau untuk if bisa nilai yang dalam bentuk rentang. Kayak contoh yang tadi. Lebih besar atau lebih kecil itu kan rentang ya, dari 0 sampai 100 dapat sekian, dari 0 sampai 50 gitu. Tapi kalau case tidak bisa dimanfaatkan untuk itu. Dia memang untuk flat. Jika 1 maka Januari, jika 2 maka apa? Februari. Dia hanya yang seperti itu saja. Paham ini? Oke, kita langsung aja buat. Saya buat form baru ya. Biar kalian mengerti. Ada enggak yang di praktek itu pakai fungsi case? Di video berapa ada? Pasti ada. Saya buat aja nih, misalkan label. Kemudian saya masukin combo lagi.
Saya langsung aja ketik pakai manual aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kemudian ada tombol. Ya. Kemudian apa nih? Lihat bulan. Kode. Oke, kemudian kita tampilkan hasil. Pakai apa? Pakai teks. Kita kali 2 kali. Apa ini? Oh, sorry, saya belum ganti ya. Saya belum ganti nama komponennya. Saya kasih aja nama komponennya. Ini txt kode. Yang ini txt bulan. Bulan. Oke, klik 2 kali. Sorry. Klik 2 kali di form. Txt bulan titik read only sama dengan true. Kemudian lihat bulan. Apa kita bilang? Dim nama bulan as string string udah itu aja. Kemudian select case. Apa dasar kita untuk menentukan nama bulan? Hah? Kode. Kode itu diambil dari inputan apa? Txt kode. Ya udah, txt kode titik teks. Kan nilai dasarnya kan? Kan gitu kan fungsi case. Kemudian jika case 1, jika yang ditampilkan itu jika hasilnya 1, maka apa? Nama bulan sama dengan gitu kan? Nah, tinggal kita copy paste. Copy paste seperti ini yang saya izinkan. Mana yang salah? Kedua. Dia antara sadar dan tidak sadar. Ini kamu ngeribetin. Kamu udah habis nyimeng kan? Nyimeng itu haram loh. Apa ini bulan 6? Agustus? Apa sih? November berapa bulannya? Ini berarti case else ya. Nama bulannya Nah, kemudian yang terakhir di luar ya. Di luar case tempatnya. Txt
bulan titik teks sama dengan nama Nah, ini masih belum pro ya. Tambahkan apa tadi? Selain read on, oh bukan read only ya. Ya ini teks bulannya betul. TXT apa tadi? Kode titik apa style tadi ya? Ya, drop down style sama dengan drop down list supaya hanya bisa dipilih saja, tidak bisa di tambahkan juga ini pilihan. Oh ya, ada apa? Tidak usah. Karena sudah ada tadi itu. Oh, tidak diketahui kan? Gampang. Itu udah fungsinya case else. Tidak perlu tambahin coding lagi. Oh, harus diisi gitu. Ya, bisa saja sebenarnya. Else kan aja. Januari, November. Ya, inilah fungsi case. Penerapannya dengan komponen. Jadi inputannya pakai TXT kode, hasilnya pakai TXT bulan. Simple ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mempraktekkan yang di video-video itu, jangan lagi heran kalau ketemu coding if dan coding case. Geger. Oke, ini saya kopikan video plus projectnya. Saya tidak suruh kalian praktek kalau yang ini. Jadi saya cuma kopikan videonya sama projectnya langsung sudah ada. Ya, project sampelnya. Yang mana? Yang kemarin video ini. Oh iya, boleh. Ini saya simpan, sudah simpan belum nih? Sudah. Saya akhiri.